Selamat pagi jemaat GPDI Zion Altar dan semua yang menonton pada morning worship pagi hari ini. Mari kita sama-sama rasakan kembali kebesaran Tuhan pada pagi hari ini. Ya. Ajarku berserah, kuasai mataku, bahwa Kau besar, menggenggam hidupku. Walau ku berjalan di lembah yang gelap, tenang jiwaku, sebab Kau besertaku. Selama ku apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Haleluya, Kau yang berkuasa Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan, Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berkuasa surga bumi, kan menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, kan menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Puji Tuhan, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan.
Pagi hari ini kita akan kembali merenungkan sebagian dari firman Tuhan yang saya ambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-19. Kita akan belajar sedikit tentang Sakeus. Dalam ceritanya Sakeus ini dimulai dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10, tapi kita baca saja di ayat yang ke-5. Injil Lukas pasal 19 ayatnya yang ke-5, firman Tuhan berkata, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, salah satu tokoh paling fenomenal di Alkitab atau tokoh yang terkenal yang kita kenal adalah Sakeus, ya. Nama Sakeus mempunyai arti yang berarti yang murni dan saleh. Tetapi sayangnya Sakeus tidak hidup menurut arti namanya, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah seorang yang kaya raya juga, dan Sakeus adalah kepala pemungut cukai atau penagih pajak di pemerintah kerajaan Romawi pada saat itu. Nah, ini sebuah pekerjaan yang dibenci rakyat sebenarnya, ya. Sebuah pekerjaan yang sangat tidak terpuji di mata rakyat, Bapak Ibu Saudara. Di mana Sakeus bekerja pada penjajah atau pemerintah Romawi, ya. Dan itu membuat dia tidak disukai. Nah, dalam ceritanya juga dia adalah seorang yang bertubuh pendek. Kalau kita baca di ayat yang ketiga, dia adalah seorang yang berbadan pendek, ya. Dimana pada waktu itu Yesus datang melintasi kota Yeriko. Dan ketika dia mendengar kabar bahwa Yesus datang, dia pergi ingin melihat seperti apakah Yesus itu. Ayat yang ketiga katakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Jadi Sakeus kesulitan untuk bisa melihat seperti apa Yesus itu ketika dia berkunjung ke Yeriko, kotanya Sakeus. Nah, Bapak Ibu Saudara, tetapi ketika Yesus memasuki kota Yeriko itu, seperti ada sebuah pintu gerbang keselamatan yang terbuka. Dan Sakeus merasakan itu, Bapak Ibu Saudara, ya. Timbul rasa ingin melihat, rasa ingin mengenal akan pribadinya Yesus. Timbul usaha untuk pergi mencari, melihat Yesus seperti apakah Yesus itu, ya. Dan mungkin pada saat itu Sakeus sudah mulai menyesali pekerjaannya. Tetapi mungkin masih merasa ragu apakah ia masih layak diampuni atau tidak, Saudara. Nah, keingintahuannya akan Yesus ini kemudian membuat dia melakukan apa yang dikatakan di ayat yang keempat dalam pasalnya ke-19 tadi. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon arah untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Nah, kita lihat usaha dari yang Sakeus buat. Ia berlari dan segera memanjat pohon arah, Bapak Ibu Saudara. Agar apa? Agar ia bisa melihat seperti apakah Yesus itu. Ia bisa punya kesempatan untuk melihat Yesus. Karena dengan ukuran tubuhnya yang pendek, ditambah dengan kebencian orang terhadap dia, tidak akan ada peluang buat Sakeus, ya, untuk bersaing dengan kerumunan orang yang banyak seperti itu. Tidak akan ada orang yang mau memberinya jalan, Bapak Ibu Saudara. Jadi daripada bersusah-susah payah, lebih baik manjat pohon, ya. Walaupun risiko terjatuh, tapi yang penting saya bisa melihat Yesus. Ya, itu mungkin yang dipikirkan oleh Sakeus. Kemudian ceritanya berlanjut. Yesus pun melihat dia, ya. Di ayat yang kelima, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Nah, pada waktu itu banyak orang yang mengikuti Yesus, ya. Tetapi dari sekian banyak orang di sana, Yesus malah menyapa Sakeus. Seorang Sakeus yang dibenci karena memeras orang-orang sebangsanya. Bahkan Tuhan Yesus sampai meminta untuk menumpang di rumahnya Sakeus, Bapak Ibu Saudara. Pada akhirnya Sakeus pun turun, dia segera turun dan menyambut Yesus dengan sukacita di rumahnya. Itu ada di ayatnya yang ke-6. Kemudian di ayat yang ke-7 katakan seperti ini, tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak peduli. Meski banyak orang yang kemudian mencibir dia karena keputusannya Tuhan seperti itu, tetapi Tuhan tidak peduli, ya. Malah yang terjadi pada akhirnya, kita tahu bahwa Sakeus bertobat.
Di ayatnya yang ke-8 firman Tuhan katakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Puji Tuhan, saat itu juga keselamatan pun terjadi di rumah Sakeus. Keselamatan itu menjadi milik Sakeus, ya. Di ayat yang ke-9 katakan, kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi Sakeus yang dibenci oleh orang banyak, ya, tertolak oleh banyak orang, oleh masyarakat, ya, bahkan dia disebut sebagai orang berdosa, tetapi karena pertobatannya ini membuat dia mengalami keselamatan, bahkan sampai seisi rumahnya, Bapak Ibu Saudara. Nah, dari kisah ini kita bisa melihat bahwa Tuhan tidak pernah membenci orang berdosa. Tuhan tidak membenci orang berdosa. Yang Tuhan benci adalah dosanya, Bapak Ibu Saudara. Tuhan mengasihi orang-orang berdosa. Markus pasal 2 ayat 17 bagian B, Tuhan Yesus katakan sendiri bahwa aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Dan justru untuk orang-orang yang berdosa, Yesus rela turun ke dunia dan menanggung dosa semua umat manusia. Semua ini karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Yohanes 3 ayat 16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan, mengorbankan anaknya yang tunggal, supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, di ayat yang ke-10 juga firman Tuhan katakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, di pasal 19 tadi. Bapak Ibu Saudara, Sakeus memang mengambil pilihan yang keliru awalnya. Ia berbuat dosa, tetapi ia mau bertobat dan dia berhenti melakukan dosanya itu. Sakeus mengambil pilihan yang tepat dengan melakukan pertobatan. Ya, dan ia pun selamat. Bukan hanya dirinya, Bapak Ibu Saudara, ya, tapi seisi rumahnya pun juga menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Tanpa memandang besar kecilnya dosa yang ia perbuat, ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kasih karunia Tuhan yang besar yang datang kepada Sakeus itu juga berlaku bagi kita semua. Amin. Selama kita terus mencari Dia, kita terus mencari Tuhan, berusaha untuk selalu dekat dengan Tuhan, bahkan bisa menerima Yesus dalam rumah kita, maka kita akan dipenuhi dengan kasih-Nya, bahkan keselamatan akan menjadi bagian kita. Tuhan Yesus memberkati kita, Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat firman-Mu yang datang di pagi hari ini. Jadikan kami pribadi-pribadi yang selalu mencari Tuhan, yang selalu rindu akan Engkau ya Bapa, yang selalu ingin mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi ya Tuhan Yesus. Dan Tuhan, serta kami mau menjadi pribadi yang selalu menerima Tuhan dalam rumah kami. Terima kasih Tuhan, berkati sepanjang hari ini segala aktivitas pekerjaan dan apapun yang kami lakukan Tuhan, Engkau yang memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau sambut hari yang baru ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.